Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Suryagusto. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2.3 saya dengan judul Implementasi Kebijakan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik. Pendahuluan. Korupsi dalam sektor pelayanan publik merupakan masalah serius yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan memperburuk ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, implementasi kebijakan anti korupsi dalam pelayanan publik menjadi krusial untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dapat dilihat dari grafik berikut, semakin rendah nilainya, maka semakin banyaknya kasus korupsi pada negara tersebut. Dan Indonesia termasuk dari top 5 negara paling banyak korupsi. Indonesia berada pada peringkat 4, sedangkan peringkat pertama diduduki oleh negara Myanmar. Teori dan pendekatan. Teori Principal Agent yang dikembangkan oleh ekonom seperti Michael James dan William McLean menjelaskan hubungan antara pihak yang memberi wewenang prinsipal dan pihak yang menerima wewenang agen. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah bertindak sebagai prinsipal yang mengamanahkan tugas pada pegawai negeri sebagai agen. Korupsi dapat terjadi ketika agen memanfaatkan wewenang yang diberikan untuk keuntungan pribadi. Dan pada pendekatan sistemik, menekankan pentingnya melihat korupsi sebagai masalah yang terintegritas dalam sistem pelayanan publik. Peneliti seperti Robert Klitgaard mengusulkan formula korupsi sama dengan monopoli plus diskresi kurang akuntabilitas. Formula tersebut menggambarkan bahwa korupsi meningkat ketika ada monopoli kekuasaan, diskresi yang tinggi, dan kurangnya akuntabilitas. Implementasi kebijakan anti korupsi harus berfokus pada pengurangan monopoli, pembatasan diskresi, dan peningkatan akuntabilitas melalui transparansi dan pengawasan yang lebih baik. Implementasi kebijakan anti korupsi. Yang pertama, pembuatan kebijakan yang jelas dan komprehensif. Kebijakan anti korupsi yang efektif harus didasarkan pada kerangka hukum yang kuat dan komprehensif. Hal ini mencakup undang-undang yang jelas tentang tindak pidana korupsi, mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi pelapor, serta sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Yang kedua, penerapan teknologi modern. Teknologi modern dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memerangi korupsi. Sistem e-governance, misalnya, dapat mengurangi interaksi langsung antara pegawai negeri dan masyarakat yang sering menjadi titik rawan korupsi. Lalu yang ketiga, penguatan pengawasan dan audit. Pengawasan yang efektif memerlukan lembaga independen yang memiliki wewenang dan sumber daya yang cukup untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintah. Audit berkala dan inspeksi mendadak juga merupakan alat penting dalam mendeteksi dan mencegah korupsi. Dan yang keempat, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel. Kampanye kesadaran publik, pendidikan anti korupsi di sekolah, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Lalu ada contoh studi kasusnya. Di Singapura ada beberapa implementasi kebijakan seperti yang pertama, Undang-Undang Anti Korupsi. Pemerintah Singapura memiliki undang-undang yang sangat jelas dan tegas mengenai tindak pidana korupsi, yaitu Prevention of Corruption Act atau PCA. Undang-undang ini memberikan wewenang luas kepada lembaga anti korupsi untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Lalu ada kedua, pembentukan CPIB, Corrupt Practice Investigation Bureau atau CPIB, adalah lembaga independen yang bertugas untuk memerangi korupsi. CPIB memiliki otoritas penuh untuk menyelidiki semua laporan korupsi tanpa campur tangan politik. Lalu, yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Singapura menerapkan sistem yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, termasuk audit berkala dan mekanisme pelaporan yang jelas. Sedangkan negara Hong Kong mengimplementasi beberapa kebijakan seperti pembentukan ICAC, Independent Commission Against Corruption, didirikan pada tahun 1974 dengan
dengan mandat untuk memerangi korupsi di seluruh sektor publik dan swasta. ICAC memiliki 3 departemen utama, yaitu operasi, pencegahan, dan pendidikan masyarakat. Lalu ada pendekatan 3 serangkai. ICAC menggunakan pendekatan yang mencakup penegakan hukum, pencegahan, dan pendidikan. Penegakan hukum melibatkan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi, sementara pencegahan melibatkan identifikasi dan mitigasi risiko korupsi dalam prosedur pemerintahan. Pendidikan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi. Lalu ada kampanye kampanye publik. ICAC juga aktif dalam kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya anti korupsi, termasuk program pendidikan di sekolah dan kampanye media massa. Conclusion: implementasi kebijakan anti korupsi dalam pelayanan publik memerlukan pendekatan yang terstruktur dan holistik, kebijakan yang jelas dan komprehensif, penerapan teknologi modern, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah elemen-elemen kunci yang harus diterapkan secara sinergis. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.